Khusus buat video kali ini gue gak bakalan masukin intro karena memang sebegitu berarti anime ini buat gue. Karena untuk pertama kalinya gue menonton anime yang bisa membuat gue itu termotivasi, dopamin gue itu kayak langsung ke boost untuk melakukan semua hal positif yang ada di dunia ini seperti workout, mencari uang, membahagiakan keluarga, dan lain-lain. Oh iya, perkenalkan anime ini namanya adalah Hajime no Ippo, yang dimana anime ini sudah tayang dan rilis sejak lama. Kalau nggak salah udah lebih dari 10 tahun kelihatan dari grafiknya. Tapi setelah gue searching, anime ini ternyata tayang di tahun 2000. Ya udah 26 tahun kalau kita hitung 2026. Gue udah nonton anime ini dari lama. Kalau nggak salah udah start dari gue masih SMA ya, kelas 1, udah 3 tahun lalu. Dan gue rewatch lagi sekarang. Dan memang sensasinya itu belum berubah. Seperti ya kita ngelihat seorang pria SMA, anak sekolahan yang sangat bekerja keras untuk menggapai mimpinya, dan dia berhasil mencapai mimpinya tersebut dengan menjadi Japanese champion atau ya championnya Jepang dalam hal boxing di kelas featherweight. Dan Takamura juga berhasil mencapai world title atau istilahnya itu orang terkuat di dunia. Dan perjuangan mereka itu yang kita tonton, yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, berdarah-darah perjuangannya, dan mereka berhasil. Wah, itu sangat membuat kita termotivasi untuk melakukan hal yang serupa. Buat kalian yang nggak tahu maksud gue tuh gimana, nih coba kalian nonton scene ini. Ini khusus buat yang udah nonton ya. Holy fuck man, gimana? Kerasa kan dopaminnya itu kan? Kerasa kan? Kayak dentak, yang kayak setiap suara yang dihasilkan dari pukulannya si Makuno si Ippo itu kerasa banget men. Kayak gue rela nonton puluhan episode dia training cuman buat nonton dia baku hantam gitu anjir. Itu yang gue tunggu dari anime ini, baku hantamnya itu sangat satisfying buat ditonton. Apa perlu kita ulang? Kita ulang aja kali ya. Udah cukup pen. Jadi udah kerasa kan, harusnya kerasa tuh, walaupun kalian udah nonton atau kan kalian juga belum nonton, harusnya kerasa intensity dari pertarungan antara dua lelaki SMA ini, yang dimana kalian tahu sendiri kalau boxing itu adalah salah satu sport yang dimana karir dari seorang atletnya itu yang paling pendek, karena memang pertarungan mereka itu apa namanya, mengikis nyawa mereka satu pukulan demi pukulan. Paham gak sih? Kayak ya memang apa ya, kayak kembang api gitu loh. Mereka itu semakin berdarah-darah, semakin bersinar mereka, maka akan semakin cepat mereka untuk redup atau istilahnya ya retire atau pensi dari karir boxing ini. Yup, kata-kata ini gue ambil dari trainernya Kaumogawa dan juga teman baiknya yaitu Genchan dan juga Nekota. Jadi kalian wajib banget buat nonton anime ini buat yang belum, dan yang udah, dan gue tahu kalian pasti belum rewatch lagi anime ini, dan ya gue saranin kalian juga buat rewatch biar kalian ngerasain apa yang gue rasain saat ini. Karena gue baru saja selesai nonton anime ini, Bu. Nah, semua fight yang ada di anime ini itu semuanya seru. Tapi yang menurut gue ya, ini menurut gue yang paling seru itu cuma ada 4. Yaitu yang pertama adalah pertarungan yang gue kasih ini, scene ini, yaitu Makunochi Ippo versus Takeshi Shendo. Yang kedua ada Miyata melawan Arnie Gregory, itu waktu dia mau merebut title OPBF Pacific, daerah-daerah Pasifik itu, nggak tahu juga gue OPBF itu apa, intinya OPBF champion. Yang ketiga ada waktu Date melawan Ricardo Martinez buat ngerebut world title match. Yang keempat dan yang terakhir adalah Takamura ngelawan si Brian Hope. Itu wah, kayak seru banget Jir, 4 itu. Kenapa bisa seru banget? Sini gue bakal jelasin secara singkat versi gue ya. Sebagai contoh gue bakalan ngambil pertandingannya si Date ngelawan Martinez yang udah gue sebut tadi ya, sebagai salah satu pertandingan yang paling seru. Ricardo Martinez itu adalah world title champion, yang dimana dia itu masih undefeated atau tak terkalahkan dengan rekor 62 pertandingan menang semua dengan 58 KO, yang dimana pasti bujang ini sangat ya susah untuk dikalahkan. Dan Date ngelawan si Martinez itu udah 2 kali. Jadi match pertama dia udah kalah Date ini. Dia rematch, dan ini match yang gua maksud yang paling seru tadi. Dan kalian tahu sendiri, awal-awal pertandingan itu masih kayak intens, kayak adu-adu tangan kiri tangan kanan, jab sama right straight, ya kan, masih adu defense gitu,
footwork, dan mulai memasuki ronde pertengahan ronde, itu udah mulai kerasa men. Dia punya struggle boxing, ini mana tulang rusuknya patah, tangannya patah, dia punya dagu juga hancur semua dan hampir mengancam nyawanya itu loh. Jadi lu tuh kayak dikasih tahu secara nggak langsung kalau boxing itu memang semengerikan itu men. Taruhan nyawanya itu besar banget dibanding sport lain ya kan. Lu bayangin men, lu punya tulang rusuk patah, lu punya tangan kanan tulangnya patah, lu punya dagu strukturnya hancur, lu udah korbankan semua itu tapi lu masih nggak menang, lu masih nggak dapet world title champion. Lu mau emang? Gue sih nggak mau ya ngerasain semua hal itu ya. Ngeri bro. Jangankan ngerasain, ngebayangin aja gue nggak sudi men. Jadi ya memang ini anime ini ngebuktiin betapa kerasnya dunia boxing yang ada dari dulu sampai sekarang, ya kan? Kalau gue disuruh coba mentok-mentok ya gue daily training aja, buat jaga diri aja, bela dirinya. Gue nggak bakal mau ngadu gue punya masa depan cuman buat hal sepele itu bro, ya kan? Cari duit sih cari duit, cari nama, cuman nggak kayak gini juga bro. Ya intinya gitu sih, gue cuma nyeping aja gimana sensasi gue nonton anime ini. Dan gue juga pengen kalian ngerasain hal itu. Buat yang belum nonton, buat yang udah nonton, ya kalian rewatch aja ya. Oh iya, sebenarnya di anime ini ada salah satu karakter yang bakalan gue cariin dimanapun gue nonton episodenya, yaitu Takamura. Takamura tuh dia tuh kayak Gojo-nya Jujutsu Kaisen, paham gak sih? Lebih populer daripada main karakternya. Dan match dia yang paling seru adalah waktu dia ngedapetin world title match. Dan kalian buruan tonton scene itu ataupun arc itu, gue jamin seru banget.